Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Siang ini seperti biasa kami akan menyajikan informasi teraktual dan juga menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami dari berbagai daerah. Bersama saya Nila Irda, kita jelang live update siang selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara, masyarakat Tanjung Selor, Bulungan dibuat terhibur dengan aksi sejumlah model yang melakukan catwalk di zebra cross Jalan Katamso. Puluhan model yang berasal dari SMK Negeri 1 Tanjung Selor itu memperagakan sejumlah busana dengan motif batik khas Bulungan, Tidung, dan juga Dayak atau Bultia di Jalan Katamso dalam kegiatan tempat berkumpul Kabupaten Sehat dan Layak Anak atau Tebekayan pada Minggu 7 Agustus. Kegiatan tersebut dinamakan Bultia Fashion Week yang mana terinspirasi dari Citayam Fashion Week atau CFW di Duku Atas, Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait demam Citayam Fashion Week ini, saudara, ada Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Maulana, silahkan dengan laporannya. Baik, rekan Nila dan Tribuners dapat dilaporkan bahwa pada hari Minggu kemarin sejumlah siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Tanjung Selor menjadi model dalam pelaksanaan Bultia Fashion Week. Bultia Fashion Week ini terinspirasi dari demam Citayam Fashion Week yang dalam beberapa hari terakhir ini mewarnai jagat dunia media sosial. Penggagas pelaksana Bultia Fashion Week ini Sri Mulyanti mengatakan bahwa pihaknya mengadakan Fashion Week ini untuk sebagai wadah kreativitas dan ajang berkreasi bagi anak muda, khususnya siswa-siswi yang ada di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Nantinya pelaksanaan ini juga akan digelar rutin sehingga nantinya selain dapat menjadi wadah juga jadi hiburan bagi warga masyarakat di Tanjung Selor, Bulungan. Pihak pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri mendukung baik kegiatan Bultia Fashion Week. Menurut Bupati Bulungan Syarwani, dengan semakin banyaknya masyarakat yang peduli terhadap kearifan atau kebudayaan lokal, saat menampilkan batik khas Tidung dan Dayak, kan nantinya produk-produk khas dari Kabupaten Bulungan ini dapat diketahui oleh publik luas dan nantinya juga akan berdampak terhadap perekonomian bagi pelaku UMKM itu sendiri. Karena memang saat pelaksanaan kemarin Bupati Bulungan dan juga Wakil Bupati peragaan catwalk Tanjung Selor. Demikian rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah terhimpun wawancara dengan penggagas Bultia Fashion Week yakni Sri Mulyanti. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Rencana kita melaksanakan ini sekarang kan lagi viral-viralnya ya, Citayam Fashion Week, dan ini merupakan langsung aja gerakan dari anak-anak kepingin tampil gitu. Jadi kita sebagai FPPI wadah mewadahi semua, mengakomodir semua keinginan dari masyarakat. Salah satunya itu yaitu anak-anak SMK ini, mereka mencari wadah untuk dapat melaksanakan kegiatan Fashion Week ini, dan kita selaku Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia memberikan peluang itu, kesempatan itu kepada anak-anak untuk bisa berkreativitas, dan ternyata mereka memang sudah memiliki bakat, memiliki kemampuan untuk acting di depan, dan ini merupakan modal dasar ya bagi mereka yang untuk ke depan nanti mereka mau memilih menjadi model atau apa gitu. Ada alasan khusus nggak kenapa pakai pakaian motif Bultia ini? Ya, jadi kebetulan batik Bultia ini salah satunya adalah brand kita dari Bunda Ainun Farida. Jadi kita memang memproduksi batik-batik Bultia khas Kalimantan Utara, dan saat ini saya lagi mempromosikan batik alam. Jadi batik alam yang memang sumber daya alamnya lokal yang ada di Kalimantan Utara itu mau kita kembangkan. Oleh karena itu kita memberikan education ini kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu dan bahwa kita memiliki batik sendiri loh, Kaltara gitu ya.
khususnya di Bulungan ini gitu, dan kita akan mengembangkan batik-batik alam yang memang sumber dayanya ada di lingkungan kita gitu. Jadi di sini kita adalah membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid ini gitu. Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan memakai juga tenaga-tenaga masyarakat lokal untuk dapat mengembangkan produk batik ini gitu. Jadi tidak hanya Presiden Joko Widodo beserta sang istri hingga sang cucu Tribuners Jan Etes Sri Narendra ikut mengunjungi Solo Car Free Day pada minggu kemarin. Presiden Jokowi datang sekitar pukul 7:19 waktu Indonesia, yang mana Presiden Jokowi tampak memakai kemeja berwarna putih dan juga jaket merah G20. Presiden tiba di perempatan Gendengan dengan berjalan kaki bersama Iriana serta Jan Etes. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait Presiden Joko Widodo yang menghabiskan waktu dengan sang cucu di Solo, Jawa Tengah ini, sudah ada Tara Wahyu Nur Fitriani, wartawan Tribun Solo yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Tara, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Nila, selamat siang Tribuners. Presiden Joko Widodo menghabiskan minggu paginya di kediamannya atau di kampung halamannya di kota Solo dengan berjalan kaki atau berjalan santai bersama istrinya Iriana Joko Widodo dan cucu pertamanya Jan Etes Sri Narendra. Presiden Joko Widodo sendiri untuk pertama kalinya mengajak Jan Etes untuk jalan-jalan di Solo Car Free Day. Mereka datang sekitar pukul 7.19 dengan berjalan kaki sekitar 2 km mulai dari perempatan Gendengan hingga ke kawasan Ngarsopuro. Seperti diketahui Nila, Presiden Joko Widodo memang berada di kota Solo sejak Sabtu malam, di mana beliau ada kunjungan kerja untuk menutup closing seremoni ASEAN Para Games 2022. Selama perjalanan, Presiden Joko Widodo selain ditemani Iriana dan Jan Etes, Jokowi juga ditemani oleh sang putra yang juga wali kota Solo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Namun sayangnya Gibran tidak ikut jalan kaki, melainkan Gibran menaiki sepeda lipatnya terlebih dahulu atau seperti membukakan jalan untuk Presiden Joko Widodo. Selain keluarganya, Presiden Jokowi juga ditemani oleh menterinya BUMN yakni Erick Thohir serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keduanya untuk Ganjar sendiri bertemu Presiden Jokowi di rumah dinas Lodji Gandrung, di mana rumah dinas ini juga pernah didiami oleh Presiden Jokowi saat menjabat sebagai wali kota Solo. Sedangkan Erick Thohir sendiri bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan Ngarsopuro. Setibanya di Ngarsopuro, Presiden juga sempat melihat-lihat kawasan Ngarsopuro, di mana saat ini sedang dilaksanakan revitalisasi dari sepanjang Ngarsopuro hingga Jalan Gatot Subroto. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa memang ada pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk Gibran sendiri, di mana Presiden Jokowi memberikan amanat atau pesan ke Gibran agar selalu memonitoring pekerjaan di kawasan Ngarsopuro serta beberapa program prioritas di Kota Solo yang sedang dilaksanakan. Presiden berpesan selama monitoring itu untuk agar pengerjaannya selesai pada tepat waktu. Selain berjalan-jalan, Jokowi juga mengajak Jan Etes untuk berbagi susu kotak, di mana susu kotaknya itu adalah milik dari Wali Kota Solo. Seperti itu rekan Mbak. Baik, terima kasih banyak Tara Wahyu Nur Fitriani, wartawan Tribun Solo melaporkan saudara terkait aktivitas Presiden Joko Widodo di Car Free Day Solo, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 162 jemaah haji asal kota Ambon telah tiba di Masjid Raya Al-Fatah pada Minggu 7 Agustus. Kedatangan jemaah diwarnai isak tangis dan haru keluarga yang menyambut kepulangan jemaah haji tersebut. Sana keluarga juga tak sabar untuk bisa memeluk jemaah haji saat mereka tiba. Terlihat sejumlah kerabat dan juga keluarga dekat memeluk, bersalaman, serta mencium jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci selama 40 hari ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan Tribun Ambon Dedi Aziz sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Silakan Aziz. Ya, terima kasih Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, memang kemarin 215 jemaah haji Maluku tiba di Bandara Patimura pada pukul 8.40 waktu Indonesia Timur.
para jamaah itu diterbangkan dari Makassar menuju ke Ambon dengan pesawat Lion Air. Satu persatu jamaah haji turun dari pesawat dan ada beberapa jamaah haji yang juga langsung melakukan sujud syukur di bandara. Jamaah haji yang tiba kemarin adalah jamaah haji asal kota Ambon, Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, dan Seram bagian timur. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lapangan, terlihat kerabat dan keluarga dekat memeluk salaman dan mencium jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci selama 40 hari tersebut. Sementara itu, 76 jamaah haji asal kabupaten lain di luar kota Ambon akan transit atau telah transit terlebih dahulu di Asrama Haji Musdalifah Waiheru, kota Ambon. Pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, para keluarga dan sanak saudara pun para jamaah haji sudah menunggu sejak pagi sebelumnya. Para jemaah haji yang datang pun langsung menempati kamar-kamar lantai 1 yang sudah disediakan oleh panitia. Setiap kamar sudah ditulisi nama para jemaah haji yang berasal dari kabupaten atau kota di luar kota Ambon. Tak lama berselang, sebanyak 91 jemaah haji asal Kabupaten Seram bagian Barat dan Seram bagian Timur dari kloter kedua begitu tiba di Wisma Musdalifah Asrama Haji Waiheru. Jamaah haji dari Kabupaten Seram bagian Barat berjumlah 44 orang, sementara jamaah haji dari Kabupaten Seram bagian Timur berjumlah 46 orang. Mereka datang dengan 3 unit bus Damri serta 1 unit bus sekolah dari Bandara Internasional Patimura, dan para jamaah haji tersebut bermalam di Wisma Musdalifah untuk selanjutnya pagi tadi dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Berdasarkan laporan yang baru saja kami terima saat ini, 61 jemaah haji asal Maslohi Kabupaten Maluku Tengah baru saja tiba dan disambut langsung oleh Bupati Maslohi atau Bupati Maluku Tengah. Begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak atas laporannya Dedi Aziz, wartawan Tribun Ambon melaporkan, saudara. Kita lanjutkan ke informasi lain. Bupati Belitung Sahani Saleh bersama jajaran Forkopimda menyambut kedatangan rombongan jemaah haji di area Base Ops Bandara Hananjudin pada Minggu 7 Agustus. Total ada 121 jemaah dari Belitung dan juga Belitung Timur serta pendamping yang telah tiba dari debarkasi Palembang menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Suasana penjemputan juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena seluruh jemaah harus menjalani swab antigen sebelum bisa bertemu dengan keluarga. Ada Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Dede, silakan. Ya, baik Nila dan Tribuners, bisa kami sampaikan sekitar 121 rombongan jemaah haji asal Kabupaten Belitung dan Belitung Timur akhirnya tiba di Bandara Internasional Hananjudin pada hari Minggu kemarin. Kedatangan rombongan yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia itu disambut langsung oleh Bupati Belitung Haji Sahani Saleh beserta jajaran Forkominda. Setelah turun di pesawat, rombongan haji langsung dijemput menggunakan bus dan diarahkan menuju area base of Lanut Hananjudin yang terletak di samping Bandara Hananjudin. Namun terdapat suasana yang agak berbeda pada kedatangan rombongan haji kali ini karena rombongan harus menjalani pemeriksaan swab antigen sebelum bisa bertemu dengan sanak keluarga mereka masing-masing. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, Mas Dar mengatakan berdasarkan jadwal kedatangan rombongan jamaah haji asal Belitung itu mulai dari berangkat dari Madinah menuju debarkasi Palembang hingga tiba di Belitung telah sesuai dengan jadwal yang disusun. Kemudian sesuai dengan aturan memang rombongan jemaah ini harus menjalani swab antigen terlebih dahulu sebelum bisa berinteraksi dengan keluarga mereka masing-masing. Oleh sebab itu ia berharap seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan bisa langsung pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga. Di sekitar area base of juga mendapat pengamalan ketat dari anggota Satpol PP dibantu dengan Lanut Hananjudin. Oleh sebab itu, pihak penjemput jemaah hanya diperbolehkan menunggu di area parkir dan tidak boleh masuk ke dalam sebelum jemaah menjalani swab antigen. Untuk jumlah kendaraan yang masuk juga dibatasi karena untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Belitung. Demikian Nila. Baik, terima kasih Dede Suhendar melaporkan. Tribuners, wartawan kami tadi juga menghimpun wawancara dengan Kepala Kemenak Belitung, Dr. Rades Haji Masdar Nawawi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Seluruh jamaah haji Kabupaten Belitung 107 orang semuanya pertama dalam keadaan sehat dan jadwal pemberangkatan dari Madinah menuju Bandara juga sesuai dengan schedule.
jam 12.35 alhamdulillah sudah di bandara kita, dan ini ada prosedur terkait pelaksanaan kesehatan ini. Memang seluruh jemaah haji Indonesia semuanya harus di swab antigen. Dengan kita berharap berdoa 107 jamaah haji Kabupaten Bitung, 3 orang jamaah haji Bitung Timur dan 2 orang petugas, semuanya dalam keadaan sehat dan semua negatif. Karena kalau ada satu yang positif, mau tidak mau dia akan di PCR, dan mau tidak mau nanti dia akan di isoman. Jadi kita berharap mudah-mudahan semua jamaah haji sehat, dan setelah dari sini mereka ketemu dengan keluarganya, bersyukur bertemu dengan masing, dan semua jemaah haji kita doakan amin. Ya, makasih Pak. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Tribuners Yosef Naisoi melantik Bupati Franciscus Roberto Diego untuk menjadi Ketua KONI Kabupaten Sika. Pelantikan Ketua dan Pengurus KONI Sika periode 2022-2026 ini berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sika pada Sabtu 6 Agustus kemarin. Ketua KONI mengatakan NTT akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 2028 mendatang, yang mana Maumere dipastikan menjadi satu di antara tempat perhelatan PON tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Arnold Welianto, wartawan Tribun Flores, sudah tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Arnold, silakan dengan laporannya. Ya, baik Nila dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Memang benar, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Naisoi, sekaligus yang menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, melantik Bupati Sika Franciscus Roberto Diego menjadi Ketua KONI Kabupaten Sika, di mana pelantikan Ketua dan Pengurus KONI di Sika periode 2022-2026 ini berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sika pada Sabtu 6 Agustus kemarin, di mana Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Joseph Naisoi, mengatakan Nusa Tenggara Timur akan menjadi tuan rumah PON di tahun 2028 mendatang. Dan Maumere dipastikan menjadi salah satu tempat perhelatan Pekan Olahraga Nasional tersebut. Alasannya, kata dia, bukan datang dari hubungan emosional, tetapi berdasarkan prestasi yang membanggakan yang telah ditolerankan oleh atlet Diantara Sika atau Kota Maumere, yaitu pencaksilat. Menurut dia, olahraga bukan sekedar kompetisi untuk meraih prestasi, namun menjadi ladang industri yang strategis. Kegiatan ini pun disambut baik Bupati Sika, dan hingga saat ini Nila dan juga Tribuners, pimpinan daerah Kabupaten Sika sudah mulai membenahi sarana dan prasarana untuk menyambut perhelatan PON yang akan digelar di Maumere Kabupaten Sika. Demikian Nila. Ya, berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut NTT, khususnya Maumere, dalam gelaran PON mendatang. Laporan Arnold Welianto, wartawan Tribun Flores. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. PKS dikabarkan Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi, ditunjuk menjadi bakal calon gubernur Banten. Penunjukan itu dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi rapat pimpinan wilayah atau Rapimwil DPW PKS Banten. Setidaknya ada 2 keputusan yang ditetapkan dalam Rapimwil DPW PKS Banten yang digelar pada 4 hingga 7 Agustus. DPW menargetkan bahwa PKS nantinya akan menjadi partai pemenang di Provinsi Banten pada pemilu legislatif tahun 2024. Informasi lebih lengkapnya ada Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silakan Tajudin. Baik, rekan Nila dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi, ditunjuk sebagai bakal calon gubernur Banten Provinsi Banten, di mana penunjukan Gembong ini dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari rapat pimpinan wilayah atau Rapimwil DPW PKS Banten
di mana Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Banten, Sanuji, mengatakan bahwa berdasarkan hasil Rapimil yang digelar sejak tanggal 4 sampai tanggal 7 Agustus 2022, di mana DPW PKS Banten memutuskan untuk menunjuk Gembong R. Sumedi sebagai bakal calon Gubernur Banten tahun 2024. Adapun alasannya sendiri, DPW PKS Banten memilih Gembong sebagai bakal calon Gubernur Banten, yaitu Gembong dinilai sebagai kader terbaik yang dimiliki DPW PKS Banten, di mana diakuinya bahwa Gembong merupakan kader yang terbaik yang telah meniti karir sejak menjadi karir di DPC, kemudian menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Serang, hingga sekarang menjadi Ketua Umum DPW PKS Provinsi Banten. Kemudian selama bergabung di PKS juga Gembong sudah menjadi anggota DPRD sebanyak 3 kali, diantaranya itu 2 periode di DPRD Kabupaten Serang dan juga 1 periode di DPRD Provinsi Banten. Sehingga oleh karena itu atas track record yang dimiliki oleh Gembong, kemudian DPW PKS memutuskan agar Gembong dicalonkan sebagai bakal calon Gubernur Banten. Kemudian untuk selanjutnya, Sanuji mengatakan bahwa ke depan untuk Gembong diminta setelah adanya putusan tersebut untuk segera membuat tim kemenangan, kemudian melakukan sosialisasi dan juga menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten Nila. Baik, terima kasih banyak Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Telah terhimpun pula wawancara dengan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Banten, Sanuji Pertabarta. Berikut liputannya untuk Anda, Saudara. Sekian 2 hal, menyampaikan kepada DPP 2 rekomendasi, juga kepada struktur di bawah untuk disosialisasikan. Pertama, kita akan insya Allah memenangkan pemilu legislatif 2024 ya, pada Februari 2024. Seluruh anggota struktur kader bekerja untuk memenangkan PKS di pemilu legislatif 2024. Yang kedua, hasil Rapimil kita adalah merekomendasikan tokoh Banten ya, Ketua Umum DPW PKS Provinsi Banten, Bapak Insinyur Haji Gembong Rudiansyah Sumedi MM, sebagai calon Gubernur Banten 2024. Menjadi alasan sendiri, Pak? Ya? Menjadi alasan sendiri? Alasannya karena PKS partai besar, ketiga terbesar, tentu akan ditanya oleh publik, diminta dan diharapkan oleh publik calon kepala daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Yang kedua tentu dari pemilu-pemilu pilkada, PKS sangat menentukan koalisi, mesin PKS, dan PKS sangat diharapkan koalisi yang sangat menentukan kemenangan. Dan ketika kita sudah 6 kali pemilu legislatif, sudah saatnya PKS memasuki eksekutif. Sebagaimana Kota Cilegon kita sudah memasuki eksekutif, dan di Banten sebagai partai pemenang ketiga tentu kita akan memasuki eksekutif. Dan Pak Gembong adalah kader terbaik. Beliau tokoh Banten, Ketua Umum PKS, anggota Dewan sudah 3 periode. Dan beliau dari Banten Barat. Jadi memang karena juga melihat konstelasi yang ada, para calon banyak dari Banten Timur, PKS menawarkan kader terbaiknya, anggota PKS terbaik dari Banten Barat. Untuk posisi Pak Gubernur atau Kita beralih ke Jayapura, Tribuners. Pemerintah kota atau Pemkot Jayapura akan terus berupaya mempertahankan kategori zona hijau bagi 11 OPD. Hal ini berkaitan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik atau PKSP2 dari Ombudsman RI. Hal tersebut diungkapkan pejabat sekretaris daerah Kota Jayapura, Robi Kepas Awi, yang saat memberikan materi terkait upaya Pemkot Jayapura dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di sebuah hotel beberapa waktu lalu. Ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Aldi, silahkan. Iya, halo Nila dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua dalam giat Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kota Jayapura ini terus berupaya mempertahankan kategori zona hijau dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik atau PKSP2 dari Ombudsman RI. Dalam rilis Ombudsman RI yang disampaikan pada saat itu, memang Kota Jayapura
Jayapura terdapat 11 OPD yang masuk kategori zona hijau dan dengan penilaian kepatuhan tinggi dalam standar pelayanan publik yang maksimal begitu. Nila dan juga Tribuners dalam kesempatan wawancara kepada kami awak media, ini pejabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Robi Kepas Awi, mengatakan bahwa ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kota Jayapura dalam memaksimalkan pelayanan kepada warganya begitu. Ini terbukti dengan munculnya 11 OPD yang dinilai dari Ombudsman RI bahwa peningkatan pelayanan publiknya maksimal begitu di masyarakat. Dan Nila dan juga Tribuners, dari rilis Ombudsman RI memang Pemkot Jayapura ini meraih kategori zona hijau dengan angka 91,56% dalam tahun 2018 dan 2019. Ini artinya berturut-turut begitu. Nah, dari capaian pelayanan 11 OPD ini terkait juga PKSP 2-nya dinilai maksimal dan juga sangat excellent begitu kategorinya. Nah, dirinya juga menyebutkan ini ada 3 poin utama Pemkot Jayapura dalam meningkatkan pelayanan publik selama ini begitu. Yang pertama, kami mencatat ada komitmen kepala daerah, kemudian bentukan atau penciptaan inovasi dan pengembangan inovasi atau TIK begitu. Nah, selain 3 strategi yang digunakan ataupun diterapkan oleh pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, memang Robi juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan strategi dengan mendorong OPD dalam penciptaan inovasi, di mana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis digitalisasi begitu. Ada beberapa program terkait dengan pelayanan publik yang diinisiatif oleh pemerintah Kota Jayapura. Ini diantaranya ada Kampung Tertib Dukcapil tahun 2014, kemudian Nikah Rame-Rame Pencatatan Sipil Massal, DAKU atau Data Khusus Orang Papua tahun 2015, dan Kelahiran Plus, serta ini ada juga program Tekan HP Akta Jadi yang diluncurkan pada tahun 2017, dan juga program-program lainnya yang tentunya memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Jayapura, Papua. Nila dan Tribuners, demikian laporan singkat saya terkait dengan pencapaian pemerintah Kota Jayapura, yakni sebanyak 11 OPD menerima predikat zona hijau dari Ombudsman RI Provinsi Papua. Kembali ke Nila di studio. Terima kasih Aldi Bimantara atas informasi Anda, dan telah terhimpun juga Tribuners wawancara dengan pejabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kaawi. Berikut liputannya untuk Anda. Pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura. Oleh karena itu kami telah menyampaikan oleh kami bahwa strategi dan juga pelayanan publik yang kami telah lakukan di pemerintah kota dan juga beberapa penghargaan. Tujuan kami hanya untuk memberikan motivasi kepada kabupaten kota di tanah Papua bahwa pelayanan publik itu penting karena ada aturan-aturan yang berdasar untuk pelayanan publik. Penegasan sedikit soal 11 OPD yang mencapai kategori zona hijau. 11 OPD antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan juga Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dan juga perizinan satu pintu, dan juga Badan Pendapatan Kota Jayapura, dan juga ada beberapa OPD. Oleh karena itu 11 OPD itu yang sudah dilakukan penilaian baik oleh Ombudsman perwakilan Papua, dan terus pemerintah kota akan mendorong OPD lain juga untuk lebih serius untuk melakukan perubahan-perubahan dalam rangka pemberian pelayanan publik kepada warga Kota Jayapura. Terakhir respon Bapak terakhir dengan tadi adanya usulan regulasi Perda seperti itu. Ya, usulan regulasi yang Memperingati hari lahir atau Harlah ke-24, Dewan Pengurus Cabang atau DPC Partai Kebangkitan Bangsa Pasar mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden RI yang akan bertarung pada pemilu 2024. Pada Harlah PKB ke-24 ini, saudara, juga dirangkai dengan deklarasi dukungan Muhaimin atau Caimin sebagai Presiden oleh komunitas tani nelayan pesisir Teluk Adang dan juga Teluk Apar. Kemudian ada pula dari tokoh agama, pemuda, dan juga tokoh perempuan Kabupaten Pasar. Selain mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden, target PKB Pasar pada pemilu 2024 mendatang adalah mendapatkan setidaknya 12 kursi di legislatif. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Syaifullah Ibrahim, wartawan Tribun Kaltim, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Syaifullah, silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan dan tulis Tribuners.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pasir Fahmi Fadli menyampaikan PKB selalu eksis dalam menjalankan kegiatan-kegiatan politik ekonomi sosial di tengah masyarakat. Selain deklarasi Iskandar sebagai capres, target PKB Pasir pada pemilu 2024 mendatangnya itu mendapat 12 kursi di legislatif. Para kader PKB diminta agar memberikan upaya terbaiknya dalam menghadapi pemilu 2024. Karena hasil dari pemilu itu nantinya bergantung pada upaya dan kerja keras dan doa para kader PKB. Untuk itu ia meminta dukungan semua lapisan masyarakat dan doa agar PKB di umur 24 tahun agar semakin maju, makin besar untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pasir. Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara Harla PKB ke-24 itu. Sementara itu, Ketua Lembaga Pemenang Pemilu PKB Pasir, Hendra Wahyudi menyampaikan acara 24 tahun PKB di Pasir ini juga dikemas dengan santunan anak yatim piatu sebagai tanda bukti cinta PKB khususnya Gus Muhaimin Iskandar kepada anak-anak yatim sekaligus kepada masyarakat. Selama 24 tahun PKB mengabdi melayani dan berjuang untuk Indonesia, khususnya Kabupaten Pasir, yang dicita-citakan untuk menuju Kabupaten Pasir yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Tentunya hal itu tak terlepas dari peran atau dukungan semua pihak lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Pasir. PKB terasa bermakna diiringi oleh kemajuan, pembaruan, pembangunan, perbaikan dalam menuju kemajuan Kabupaten Pasir. Dalam 24 tahun PKB mengabdi merupakan kekuatan yang potensial untuk melayani masyarakat Kabupaten Pasir. Ia berharap kepada kader-kader PKB tetaplah menjadi kader yang terbaik dalam memberikan upaya terbaiknya dan kemakmuran dan begitupun kesejahteraan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pasir. Sekian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Syaifullah Ibrahim, wartawan Tribun Kaltim melaporkan saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Pemuda asal Kecamatan Leubatai, Kota Banda Aceh ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Banda Aceh di kediamannya pada Jumat 5 Agustus malam. Ia diduga telah melakukan pemerkosaan dan juga pelecehan seksual terhadap anak berusia 14 tahun di sebuah hotel ternama di Banda Aceh. Dilaporkan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap korban telah dilakukan oleh pelaku sebanyak 2 kali. Kasus ini terungkap seusai orang tua korban melapor ke pihak kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Indra Wijaya, wartawan Serambi News, sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Indra, silakan. Baik, terima kasih rekan Nila. Selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan telah terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak oleh salah seorang pemuda di Kecamatan Lombata, Aceh Besar, berinisial Udin, 20 tahun. Kejadian ruda paksa itu terjadi sekitar pada tanggal 4 Mei 2022 lalu. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Rian Citrayuda mengatakan modus pelaku melakukan ruda paksa itu pada tanggal 4 Mei 2022 tersangka menjemput korban dengan sepeda motor sekitar jam 2 siang di rumah korban. Setelah menjemput korban, pelaku langsung mengajak korban keliling kota Banda Aceh serta mengajak korban makan siang di salah satu tempat di Banda Aceh. Menjelang malam, pelaku langsung mengajak korban ke salah satu hotel ternama di kota Banda Aceh dengan tujuan melakukan check-in. Setelah tiba di hotel, tersangka melancarkan aksinya dengan melakukan ruda paksa terhadap korban. Sebelumnya korban juga sempat melakukan penolakan terhadap upaya ruda paksa yang dilakukan oleh tersangka. Namun tersangka melakukan ancaman kepada korban dengan mengancam akan menyebarkan video tindak pidana asusila itu ke media sosial. Di bawah ancaman tersebut terpaksa korban melayani nafsu bejat oleh pelaku.
Nah, akibat perbuatannya, korban saat ini sudah diamankan oleh tim unit PPA Polresta Banda Aceh. Dengan atas kejadian tersebut pula, korban tersangka dijerat pasal 50 junto pasal 47 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang kanun jinayat. Demikian, Mila. Baik, terima kasih Indra Wijaya, wartawan Serambi News melaporkan. Tribuners, kita lanjutkan ke informasi lain. Warga Kota Binjai, Sumatera Utara dibuat resah dengan adanya puluhan geng motor berkenal pot blong dan membawa senjata tajam. Tengah berkeliaran pada malam hari hingga dini hari. Aksi geng motor itu satu diantaranya seperti yang beredar belakangan di akun media sosial. Segerombolan geng motor ini berkeliaran di Kota Binjai sambil membawa senjata tajam seperti kelewang dan juga celurit. Menanggapi persoalan geng motor yang berkeliaran ini, Kasubag Humas Polres Binjai, Ibtu Junaidi mengatakan bahwa aksi itu terjadi pada Minggu kemarin sekira pukul 3 dini hari. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada Anil, wartawan Tribun Medan yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Anil, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Sebelumnya itu warga Kota Binjai, Sumatera Utara itu resah, pasalnya puluhan geng motor menaiki sepeda motor berkenal pot blong dan membawa senjata tajam yang diantaranya itu ada celurit dan kelewang, itu berkeliaran pada malam hari hingga dini hari Minggu tanggal 7-8 Agustus 2022. Seperti yang kita lihat ya di salah satu akun media sosial Instagram yaitu Topik Sunmut, tampak segerombolan ini berkeliaran di sekitaran Kota Binjai. Dan bahkan di bagian video yang viral ini juga tampak direkam oleh salah seorang pengemudi mobil ya, terlihat itu segerombolan geng motor ini berkeliaran membawa senjata tajam hingga kendaraan yang digunakan para segerombolan geng motor ini tidak memiliki plat nomor atau nomor kendaraan. Menanggapi persoalan ini, Kasubag Humas Polres Binjai itu Ibtu Junaidi membenarkan kejadian ini dan ia mengatakan memang atas kejadian ini sudah 2 orang pelaku diamankan dari puluhan geng motor yang berkeliaran di sekitaran Kota Binjai. Adapun identitas kedua pelaku yaitu merupakan warga Binjai sendiri, hanya saja berbeda kecamatan. Dan adapun inisial pelaku yaitu yang pertama bernama ZAY, masih berusia 18 tahun, warga Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan. Begitu juga dengan pelaku satunya lagi yang berinisial RAH, berusia 21 tahun, warga Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara. Namun Nila dan sahabat dan Tribuners, keduanya ini diketahui begitu juga dengan gerombolan geng motor lainnya tidak hanya berkeliaran di sekitaran Kota Binjai saja, namun gerombolan geng motor ini sempat yaitu merampas sepeda motor milik warga Kota Binjai yang beralamat di Jalan Prores, Kelurahan Kebun Lada, Kota Binjai. Jadi geng motor ini sempat merampas dan membawa kendaraan milik warga Kota Binjai tersebut. Dan sampai saat ini keduanya sudah diamankan, kedua pelaku sudah diamankan beserta barang bukti sepeda motor hasil rampasan geng motor ini. Jadi keduanya ini menurut Kasubag Humas Polres Binjai Ibtu Junaidi, atas perbuatan kedua pelaku ini dijerat dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 365 sub 363 Jo 55 56 dan KU pidana sub Undang-Undang Darurat nomor 12. Sementara untuk pelaku atau gerombolan geng motor lainnya itu masih dalam pendalaman Polres Binjai dan akan melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Seperti itu Nila. Oke, artinya saat ini masih ada sejumlah geng motor lagi yang masih diburu oleh Kepolisian Polres Binjai. Terima kasih banyak Adil, wartawan Tribun Medan atas laporannya. Kita jeda sejenak Tribuners. Setelah ini masih akan ada beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan
Anda kembali menyaksikan live update siang bersama dengan saya Nila Irda. Saudara, polisi menemukan ari-ari bayi atau plasenta bayi di saluran got mengarah ke laut di Pasar Lakasi, Jalan Peta Unga, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Informasi berawal dari laporan warga yang melihat adanya darah yang tergenang di WC pasar tersebut. Diduga darah berasal dari seorang perempuan yang menggugurkan bayinya di WC itu. Wanita yang diduga menggugurkan bayi ini sebelumnya diakui keluarga mengalami tumor sehingga perutnya membesar. Ada Yaumil, wartawan Tribun Timur, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Yaumil, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Nila. Jadi bisa saya jelaskan di sini bahwa memang kepolisian Polres Parepare bersama dengan warga setempat serta dibantu petugas pemadam kebakaran ini melakukan pencarian atau mengidentifikasi lokasi kejadian, yaitu WC di belakang Pasar Lakasi. Nah, pada awalnya tersebar sebuah video dan informasi di WC tersebut tergenang banyak darah. Nah, kemudian di trotoar di Pasar Lakasi juga terdapat percikan darah atau bekas darah yang mengering di trotoar. Dari situ kepolisian kemudian menggali sebuah lubang yang berada dekat dengan WC tersebut untuk mencari bukti-bukti dari dugaan awal. Digali dua lubang, Tribuners, kemudian tidak didapatkan bukti. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kemudian kepolisian dibantu damkar menyemprot saluran air yang tersambung langsung ke laut. Kemudian dari semprotan dari mobil damkar itu kemudian didapatkan sebuah ari-ari bayi. Nah, dari situ Tribuners, Kasat Reskrim Polres Parepare menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini masih ditelusuri bagaimana kebenarannya, karena yang bersangkutan Kasat Reskrim sudah mengantongi nama dan yang bersangkutan sedang mengalami pemeriksaan atau sedang dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian dari sini masih belum diketahui apakah kasus ini adalah aborsi ataupun melahirkan. Namun dugaan awal bahwa yang bersangkutan atau wanita muda yang melahirkan di WC tersebut. Jadi karena ada juga informasi bahwa wanita muda ini dibilangnya tumor, padahal sebenarnya dari keterangan dokter ini dia hamil. Nah, seperti itu Tribuners yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Yaumil, wartawan Tribun Timur melaporkan. Tribuners, setelah terhimpun pula wawancara yang dilakukan oleh Yaumil bersama dengan Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Deki Marizaldi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kita mendapat laporan dari masyarakat sekitar pukul 3 sore tadi adanya seorang masyarakat di dekat pasar di sini. Kemudian kita kembangkan karena diduga membuang ataupun melahirkan pada belum waktunya di lokasi ini. Jadi kita tadi koordinasi dengan pemerintah setempat, yaitu Pak Lurah dengan Damkar Kota Parepare untuk mencari dan didapatkan hari-hari diduga dari yang sudah kita minta keterangannya, yaitu inisial I. Untuk langkah selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita akan koordinasi terus dengan pihak damkar sementara untuk mencari janinnya, ataupun kita akan lakukan penyelidikan. Hal ini pasti akan membutuhkan beberapa hari ataupun beberapa waktu untuk memastikan janinnya di mana. Kalau dugaan awalnya seperti apa? Ini bukan informasi dari masyarakat. Jadi kita belum bisa, yang bersangkutan inisial I belum bisa diambil keterangan karena masih dalam perawatan, masih memakai oksigen. Gitu. Ini ada sudah pasangan suami istri atau untuk informasi dari keluarga, dia menderita perutnya membesar, itu dari informasi keluarga tumor, namun dari hasil dokter adalah dia mengalami kehamilan, namun belum ada pasangannya. Belum ada pasangannya. Okay. Warga RT 9 Dusun Perumnas dihebohkan dengan penemuan seorang pria yang terkapar bersama dengan sepeda motornya di pinggir jalan raya Pari Tempat, Dusun Perumnas, Sekar Biru, Pari 3, Kabupaten Bangka.
Pria yang diketahui bernama Usrin, 50 tahun ini, merupakan warga dusun Johar, Rangki Asam, Kecamatan Jubes, Kabupaten Bangka Barat, yang mana dilaporkan jatuh dari motornya hingga meninggal dunia. Ia ditemukan terbaring tak jauh dari sepeda motornya dengan wajah sudah membiru dan ditemukan oleh masyarakat yang tengah melintas di kawasan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kronologi ditemukannya sesosok mayat ini, saudara, sudah ada Yuranda, wartawan Bangka Pos, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Yuranda, silahkan dengan laporannya. Baik, Nila, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sore, terjadi penemuan sesosok pria yang jatuh dari motornya di Jalan Raya Parit 4, Dusun Prunas, Karbiru, Parit 3, Kabupaten Bangka Barat. Di mana pria ini diduga mengalami jatuh lantaran mengidap penyakit menurut keterangan keluarganya sendiri. Mengetahui hal itu, beberapa orang yang melintas di jalan tersebut turut berhenti, namun mereka tidak berani mengangkat orang ini yang bernama Yusrin, warga Johar, Rangki Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Melihat hal itu, orang warga setempat melaporkan ke pihak RT, RW, kepala dusun, serta kepala desa. Dari kepala dusun tersebut langsung memanggil pihak kepolisian untuk melakukan identifikasi. Berdasarkan keterangan Misdah, merupakan keluarga dari korban yang jatuh ini, dia sempat kaget lantaran melihat korban merupakan keluarganya sendiri. Namun belum diketahui pasti penyebab kejadiannya. Namun Misdah mengatakan beliau yang sakit-sakitan ini mengalami mengidap penyakit gangguan pada jantungnya, sehingga diduga sementara korban yang meninggal dunia ini sakit jantung sehingga jatuh dari motornya. Ayat, kepala dusun Perunas sendiri juga mengatakan kepolisian langsung mendapatkan laporan tersebut, dia langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Sehingga tidak berapa lama kemudian polisi datang dan langsung melakukan olah TKP. Berdasarkan olah TKP sementara tidak ada tindakan kekerasan dan luka di sekujur tubuhnya tidak ada mengalami luka. Setelah dibawa ke puskesmas, dokter dari puskesmas sendiri, Dokter Andrian mengatakan korban yang jatuh dari motor ini sudah meninggal saat berada di tempat kejadian perkara, sehingga pihak keluarga memutuskan tidak melakukan otopsi terhadap korban. Dan korban langsung dibawa ke rumah duka dan langsung dikebumikan pada tanggal Minggu 7 Agustus 2022 pada kemarin. Begitu, inilah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Yuranda, wartawan Bangka Pos, atas laporannya. Telah terhimpun juga saudara wawancara dengan Kepala Dusun Perumnas, Desa Sekarbiru, Kecamatan Parit 3, Bangka Barat, Yani Ayat. Berikut liputannya untuk Anda. Diberitakan, dikabari ada warga terkapar di pinggir jalan ya. Tadi hanya menerima telepon, katanya ada kejadian di Patapa Futsal. Itu yang kita terima. Langsung datang ke sini lah. Langsung kami datang ke sini untuk mengingat. Untuk melihat nih kan. Patapa Futsal. Ya. Diduga ini warga Bapak atau bukan, Pak? Kalau ini mendengar keterangan katanya kawan kita dari Johar, Johar. Tapi kebetulan di terjadi di dusun Parit 4, desa kita Sekarbiru. Ya. Aduh. Bapak dusun berapa, Pak? Ini RT 10. Ya, RT 10 sini. RT 10. Bapak kadus desa Prunas. Kadus dusun Prunas. Dusun Prunas. Sehat dulu ya. Ya. Belum diketahui Pak penyebab kejadian ini. Belum tahu ya. Belum tahu. Nanti kita nunggu teman-teman dari yang bawa dari polsek kan nggak tahu kan. Ya. Kita juga belum tahu apa sebabkan. Kita ke informasi selanjutnya dari Jambi. Saudara, tim Macan Satreskrim Polresta Jambi akhirnya berhasil meringkus eksekutor geng motor di kota Jambi yang menyerang warga di Jalan Lingkar Barat, Bagan PT Kota Baru beberapa waktu lalu. Pelaku adalah Raymond
yang terekam rekaman CCTV bersama kelompoknya menyerang korban menggunakan senjata tajam. Setelah pemburuan panjang, Raymond akhirnya berhasil diringkus di wilayah Bayung Lencir, Sumatera Selatan pada Jumat 5 Agustus kemarin. Tak hanya itu, pelaku juga terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas petugas di bagian kaki kirinya lantaran menyerang petugas saat akan ditangkap kepolisian. Ada Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Aryo, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Nila dan selamat siang Tribuners. Kami kembali informasikan memang pihak kepolisian kembali menindak sejumlah anggota geng motor yang meresahkan di kota Jambi. Pada hari Jumat kemarin ada 10 tepatnya Nila, 10 anggota geng motor yang diamankan oleh tim Macan Polresta Jambi dan jajaran, di mana 10 kelompok ini terdiri dari 2 kelompok, maksudnya 10 anggota geng motor terdiri dari 2 kelompok, yaitu geng Kuningan dan geng Lorong Jahit. Nah, di mana salah satu eksekutor yang daripada kelompok ini berhasil dilumpuhkan karena memang saat proses penangkapan yang dilakukan di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, pelaku berupaya menyerang petugas dengan senjata tajam sehingga memang diberi tindakan tegas dan terukur atau ditembak di bagian kaki kirinya. Nah, keterangan daripada Kasat Reskrim kemudian dari Wakapolresta Jambi, di mana memang para pelaku ini sudah terlibat di 3 kejadian, di mana mereka juga mempublikasikan aksi-aksi mereka, yaitu dengan membawa senjata tajam, divideokan kemudian diviralkan. Dari keterangan daripada pihak kepolisian sejak beberapa waktu lalu, inilah motif dari pelaku ini tidak jauh berbeda. Awalnya hanya ingin tawuran antara kelompok, baik antara geng Kuningan, kemudian Lorong Jahit, serta beberapa kelompok yang ada di kota Jambi. Namun dengan sistem COD yang mereka sebut tidak bertemu, artinya saat ada janjian untuk melakukan tawuran, mereka tidak jadi atau dengan alasan tertentu, kemudian kembali daripada titik itu mereka mencari korban secara acak, khususnya mereka mencari korban yang seusia dengan mereka, kemudian mereka membacok dan mengejar. Nah, pihak kepolisian juga masih melakukan pengejaran dengan pelaku-pelaku lainnya yang terlibat di sejumlah serangan yang masuk dalam kelompok ini. Dan sampai saat ini dari keterangan kepolisian, beberapa pelaku itu masih berstatus pelajar, tetapi proses hukum masih tetap berlangsung. Mungkin demikian Nila. Baik, terima kasih Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi atas informasi Anda pengungkapan kasus dan juga penangkapan gang motor yang meresahkan warga Tribuners. Kita ke informasi selanjutnya. 6 remaja di Kolong Wasrai tenggelam saat mereka ingin bermain bersama sambil berfoto. Kejadian naas itu terjadi pada Minggu 7 Agustus sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menjelang waktu maghrib. 6 remaja ini menaiki sampan yang sudah lama tidak dipakai. Dari 6 orang tersebut dilaporkan hanya seorang saja yang bisa berenang, sementara sisanya tak ada yang bisa berenang. Diduga 6 remaja ini tenggelam karena sampan yang dipakai bocor dan kelebihan muatan. Ada Brian Bimantoro, wartawan Pos Belitung yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda. Brian, bisa diinformasikan bagaimana kronologis kejadian adanya remaja yang tewas karena tenggelam ini? Silahkan. Baik Nila, selamat siang, dan Tribuners juga selamat siang. Bisa saya laporkan bahwa telah terjadi peristiwa 6 orang tenggelam di Kolong Wasrai, Desa Kurnia Jaya, Manggar Belitung Timur pada Minggu 7 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari 6 orang tenggelam, 5 diantaranya selamat, yaitu Alpiah 20 tahun, Yanti 21 tahun, Naya 15 tahun, Erik 25 tahun, dan Helen 20 tahun. Sedangkan dalam peristiwa ini ada 1 orang meninggal dunia, Nila dan Tribuners, yaitu atas nama Rifki berusia 22 tahun. Warga setempat Yati mengatakan mereka berenam menaiki sampan yang sudah lama tidak dipakai yang terletak di sekitar kolong tersebut. Lalu mereka berfoto-foto selfie, sementara muatan sampan itu berlebihan, sehingga menyebabkan sampan bocor lalu sampan itu terbalik, Nila dan Tribuners. Koordinator Tagana Belitung Timur, Mahroni Hidayat, mengatakan korban atas nama Rifki sempat dicari oleh tim gabungan selama sekitar 1 jam. Sebelum akhirnya ditemukan di kedalaman sekitar 2 meter dalam kondisi kritis. Lalu tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Tagana, Polair, Basarnas, dan warga setempat langsung membawa korban atas nama Rifki tersebut dalam kondisi kritis ke puskesmas terdekat.
Namun karena banyaknya air yang masuk ke paru-paru, korban tidak bisa diselamatkan ketika sudah sampai di Puskesmas Manggar, Belitung Timur. Hidayat mengimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya yang ingin bermain di sekitaran rumah tetangga ataupun di sekitar lingkungannya tersebut, karena ketika tidak diawasi maka anak-anak bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga akan merugikan orang lain. Dari Manggar, Belitung Timur, Brian Bimantoro, Pos Belitung melaporkan. Kembali ke studio, Nila. Terima kasih Brian Bimantoro atas informasi Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, satu unit truk Cold Diesel menabrak truk pengangkut kayu balak di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Bandar Saikijang, Kabupaten Pelalawan Riau, hingga mengakibatkan kendaraan terguling dan juga rusak parah. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalintim kilometer 35, Kelurahan Saikijang. Foto-foto laka lantas ini juga tersebar di berbagai media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Tampak Cold Diesel ini terguling dan rusak parah, bahkan kayu bulatan yang dibawa tampak berserakan di sekitar lokasi kejadian. Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes dengan informasinya. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan besar kembali terjadi di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sikijang, Kecamatan Bandar Sikijang, Kabupaten Pelalawan pada Kamis pekan lalu. Kedua kendaraan ini sama-sama membawa kayu sebagai buatannya dan bertabrakan ketika berada di Jalan Lintas Timur, tepatnya di kilometer 35 Kelurahan Bandar Sikijang. Adapun truk yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ini yakni sebuah truk Cold Diesel dengan nomor polisi BM 952 PYF yang mengangkut kayu gelondongan yakni kayu karet, bertabrakan dengan truk tronton yang dengan nopol S8539 UW yang mengangkut kayu balak yang merupakan hasil dari areal hutan tanaman industri. Adapun truk Cold Diesel dikemudikan oleh sopir bernama Radu berusia 21 tahun, sedangkan truk balak tersebut dikemudikan oleh Rianto 28 tahun. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kasat Lantas Polres Pelalawan, AKP Lili Sulfiani SA menyatakan kecelakaan lalu lintas terjadi ketika truk Cold Diesel yang dikendarakan oleh Radu bergerak dari Pangkalan Kerinci ke arah Pekanbaru. Setibanya di tempat kejadian perkara, tepatnya di Jalan Lintas Timur kilometer 35, satu unit sepeda motor jenis Matic mendahului mobil yang dikendarakan oleh Radu tersebut. Namun ketika sudah berada di depan kendaraan Radu atau di depan Cold Diesel, tiba-tiba sepeda motor Matic tersebut yang tidak diketahui nomor polisinya tiba-tiba mengerem dan mendadak dan jaraknya semakin dekat. Di saat itu supir Cold Diesel mengambil inisiatif untuk membanting setir ke sebelah kanan agar tidak terjadi tabrakan. Namun pada saat yang bersamaan, Tribuners, sebuah truk balak pengangkut kayu balak dari arah berlawanan datang. Karena jarak sudah semakin dekat, akhirnya kecelakaan tidak dapat dihindari lagi. Bagian depan truk Cold Diesel menabrak bagian kanan truk balak karena memang kendaraannya kalah besar. Terakhir truk Cold Diesel hancur dan terguling. Semua kayu yang dibawanya juga berserakan di jalan. Namun dalam kejadian ini Tribuners tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Kedua supir sehat dan selamat dan bisa berkomunikasi dengan petugas. Mendapat laporan itu, personil Satlantas Polres Pelalawan tiba di lokasi karena posisi kendaraan berada melintang di tengah jalan dan Jalan Lintas Timur merupakan jalan poros utama yang dilalui oleh berbagai kendaraan. Alhasil terjadi kemacetan dan dilakukan penguraian oleh Satlantas Polres Pelalawan dan Polsek yang ada di Bandar Sikijang. Beberapa jam setelah itu dilakukan evakuasi terhadap kendaraan, alhasil lalu lintas berjalan dengan lancar. Untuk itu, Polres Pelalawan mengimbau kepada semua unit, semua sopir truk untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika menggunakan jalan, termasuk juga mengecek kendaraannya sebelum
menggunakan alat transportasi tersebut. Demikian informasi dari saya, Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Nila di studio. Baik, terima kasih Yohanes Tanjung atas informasi Anda. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Puluhan tahun warga di beberapa desa di Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat terpaksa harus menyeberangi arus Sungai Pangi selebar 30 meter lebih untuk melakukan aktivitas pertanian mereka. Hal ini terpaksa dilakukan pasalnya tak ada jembatan penyeberangan bagi warga untuk melintas dengan aman. Menurut masyarakat, kondisi ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Pasalnya, warga yang menyeberangi sungai untuk pulang pergi ke sawah maupun ke kebun. Warga lantas berharap ada jembatan penghubung untuk penyeberangan di atas sungai yang menghubungkan desa Pandan Arang dengan beberapa desa lainnya ini. Sudah ada wartawan Sriwijaya Pos, ada Edi Amin yang tersambung bersama dengan kami, Tribuners, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Edi, silahkan dengan laporannya. Baik, inilah dapat kami sampaikan dari Lahat, Sumatera Selatan, bahwasanya di Kecamatan Kikim Selatan, tepatnya di Desa Beringin Janggut, Kecamatan dan Desa Pandan Arang, terdapat Sungai Pangi selebar sekitar 30 meter. Nah, sungai ini sebenarnya membelah antara desa dengan wilayah pertanian warga. Nah, jadi kendalanya warga setiap kali akan pergi ke lokasi pertanian harus menyeberangi Sungai Pangi ini. Namun ironisnya, inilah setiap kali akan melintasi ini warga harus sangat waspada dan berhati-hati, karena selain khawatir dengan kondisi arus, warga juga harus waspada dengan hal-hal lain yang sifatnya akan mengganggu keselamatan warga itu sendiri. Sejauh ini warga sendiri sebenarnya sudah sangat lama mengeluhkan kondisi ini, karena memang di seberang Sungai Pangi ini terdapat banyak sekali lokasi pertanian warga, dan itu menjadi salah satu sumber kehidupan warga di beberapa desa di Kecamatan Kikim Selatan tersebut. Warga tidak ada jalan lain kecuali melintasi lokasi sungai tersebut. Tapi inilah kami sampaikan, saat musim penghujan atau saat arus Sungai Pangi sedang pasang, maka warga harus kebanyakan harus berhenti melakukan aktivitas pertaniannya, karena warga tidak bisa untuk melintasi arus Sungai Pangi yang sangat deras. Ada mungkin beberapa warga yang masih nekat melintasi sungai dengan menggunakan alat bantuan seperti ban mobil bekas dan beberapa alat seperti bambu dan lainnya. Namun bagi warga yang sudah lansia, katakanlah, mereka harus menghentikan atau libur terlebih dahulu untuk menggarap lahan pertaniannya. Kondisi ini sangat disayangkan warga, terlebih saat musim panen tiba. Saat warga akan mengangkut hasil pertanian itu sering sekali terjadi kendala karena derasnya arus Sungai Pangi tersebut. Warga sendiri sudah lama menyuarakan aspirasi ini kepada pemerintah daerah Kabupaten Lahat, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait akan ada tidaknya wacana untuk membantu warga setempat membangun jembatan penyeberangan. Dapat kami sampaikan, warga sendiri setiap hari harus melintasi sungai tersebut, baik itu berjalan kaki, menggunakan kendaraan roda 2, dan ada juga yang kendaraan roda 4. Itu jika arus sungai sedang dalam keadaan kecil atau tidak pasang. Namun jika saat musim hujan tiba atau saat sungai sedang pasang, maka dipastikan warga harus berhenti beraktivitas menuju ke lokasi pertanian. Dan kondisi ini tentu akan berimbas kepada pendapatan warga itu sendiri, karena selama air sungai pasang atau sedang naik, maka warga dipastikan tidak bisa menggarap lahan pertanian. Untuk diketahui, untuk wilayah lahan pertanian sendiri terdapat banyak macam. Di situ ada kopi, ada karet, dan berbagai jenis tanaman-tanaman lain. Sementara saat ini warga juga belum tahu harus untuk solusi apakah harus membuat jembatan atau gimana, karena memang rentan lebar arus sungai itu yang cukup panjang. Warga sendiri berharap kalaupun bisa tidak
bisa dibuatkan jembatan permanen, setidaknya bisa dijembatkan seperti jembatan gantung yang bisa dilalui menggunakan berjalan kaki atau kendaraan roda 2. Ini permohonan dari warga. Demikian Nila dapat kami sampaikan dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Besar harapan warga begitu ya, bisa disampaikan sekali lagi untuk adanya jembatan penghubung atau jembatan penyeberangan agar lebih memudahkan mereka dalam beraktivitas. Laporan Edi Amin, saudara wartawan Sriwijaya Pos. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan bobotoh Persib Bandung menggelar aksi di depan Geraha Persib Jalan Sulanjana, Kota Bandung pada Minggu 7 Agustus. Mereka menuntut Robert Rene Albert mundur dari kursi pelatih Kepala Persib Bandung. Aksi puluhan bobotoh tersebut buntut kekalahan Persib Bandung dari Borneo FC dengan skor telak 4-1. Kekalahan Persib itu membuat tambahan catatan buruk Robert Rene Albert di Bari Liga 1 2022-2023 yang baru mendapatkan 1 poin dari 3 laga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Dean Zalfalevi, wartawan Tribun Jabar, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Dianza, silahkan dengan laporannya. Baik, Nila dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa tadi malam puluhan bobotoh Persib Bandung menggelar aksi di depan kantor manajemen Persib, tepatnya di Geraha Persib Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Minggu 7 Agustus 2022 malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun aksi ini buntut dari kekalahan Persib Bandung dari Borneo FC yang berlangsung di Stadion Sigiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan skor 4-1. Dengan hasil tersebut, Robert Rene Albert mencatatkan hasil buruknya kembali di dari Liga 1, dirinya hanya mencatatkan 1 poin dari 3 laga awal. Adapun pantauan Tribun Jabar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat, terlihat masa aksi telah berkumpul di bagian depan kantor Geraha Persib dengan melakukan menyalakan flare serta nyanyi-nyanyian mengenai Robert Rene Albert atau untuk desakan kepada manajemen bahwa Robert Rene Albert sudah tidak pantas melatih Persib Bandung. Di mana pada masa aksi tersebut mereka bertemu dengan perwakilan dari PT Persib Bandung Bermartabat, yaitu Bunda Ana. Di sana mereka melakukan dialog terbuka, ingin menyampaikan bahwa Robert Rene Albert untuk segera keluar. Namun karena saat itu manajemen sedang tidak berada di kantor Geraha Persib, maka perwakilan dari PT PBB ini akan berjanji menyampaikan aspirasi dari para supporter ini kepada manajemen. Hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah massa aksi mulai membubarkan diri setelah menemui perwakilan dari PT PBB, sehingga pada pukul tersebut sudah tidak terlihat kumpul-kumpul dari para bobotoh untuk melakukan aksi. Adapun sementara itu, bobotoh yang tergabung dalam Viking Persib Club atau VPC berencana akan turun ke jalan hari ini, Senin 8 Agustus 2022, di mana pada hari ini juga nantinya para pasukan Pangeran Biru akan kembali ke Bandung. Sebelumnya juga kami sudah menghubungi juru bicara Viking Persib Club, di mana berencana memang akan melangsungkan aksi mengenai kepelatihan Robert Rene Albert yang dimana menurutnya sudah habis atau sudah waktunya tidak cocok untuk kepelatihan Persib Bandung ini. Ibro mengatakan dia telah meminta setiap distrik untuk mengirimkan 50 hingga 100 anggotanya untuk mengikuti aksi turun ke jalan dengan mengepung Geraha Persib. Dirinya mengatakan kalau pihak manajemen atau PT Persib Bandung Bermartabat bersikeras akan tetap mempertahankan Robert Rene Albert sebagai pelatih, kami Viking Persib Club akan menurunkan massa sebesar-besarnya. Adapun hingga kini sekarang pukul 13.45 belum ada pergerakan sama sekali di Geraha Persib maupun di Kota Bandung sekitarnya. Jadi akan terus kami pantau. Sekian nilai yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Dianza Fahlevi, wartawan Tribun Jabar atas informasi Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, polisi menangkap
seorang preman yang melakukan pungli dengan akses masuk ke pemandian air panas Sidebuk Debok. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Medan, ada Nasrul yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Nasrul, silahkan dengan laporannya. Halo, selamat siang Nila dan Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kabupaten Karo, benar adanya penangkapan 3 orang terduga pelaku pungutan liar atau pungli yang beraksi di pintu masuk menuju ke pemandian di Kabupaten Karo. Dari ketiganya ini diamankan selain melakukan aksi pungli, mereka juga melakukan aksi percobaan hingga melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang wisatawan yang akan masuk ke objek wisata pemandian air panas Sidebuk Debok ini. Diketahui dari ketiga pelaku ini, aksi yang dilakukan oleh ketiganya ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2022 kemarin atau pekan lalu, tepatnya sekira pukul 3 WIB dini hari. Dan kemudian sepekan selanjutnya video dari aksi dari ketiga pelaku ini sempat direkam oleh salah satu korban yang menjadi korban pemukulan hingga handphonenya terjatuh begitu, sempat disenggol oleh salah seorang pelaku begitu. Nah, pada Sabtu 6 Agustus kemarin, video dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku ini tersebar di beberapa media sosial. Kemudian atas viralnya video aksi pemerasan dan aksi kekerasan dilakukan oleh para pelaku ini, personel Polsekta Brastagi langsung bertindak cepat hingga akhirnya berhasil mengamankan ketiga pelaku pada Minggu tanggal 7 Agustus 2022 kemarin sekira pukul 1 WIB dini hari begitu, Nila. Dan dari ketiganya ini diamankan barang bukti berupa sebuah batu berukuran yang cukup besar yang digunakan oleh salah satu pelaku untuk mengancam wisatawan yang tadinya cekcok ini bermula dari wisatawan yang dimintai uang masuk atau retribusi sebesar Rp20.000, namun wisatawan ini menolak karena mengetahui jika pengutipan tersebut liar begitu. Kemudian dari cekcok yang berlanjut setelah wisatawan ingin kembali pulang, namun cekcok masih terus berlanjut sehingga salah satu dari pelaku ini mencoba untuk mengancam dengan mencoba menghantamkan satu buah batu gitu. Kemudian aksi yang diketahui oleh salah satu korban lainnya sempat merekam aksi yang dilakukan oleh para pelaku ini. Namun ketika para pelaku ini mengetahui aksinya direkam, para pelaku juga menyasar korban lainnya yang saat itu membawa handphone untuk merekam. Dan di situ sempat terjadi keributan hingga akhirnya terjadi pemukulan dan pengerusakan handphone milik korban begitu. Dan untuk informasi selanjutnya, dari ketiga pelaku ini ternyata setelah dikembangkan ada 2 orang pelaku lainnya yang saat ini masih buron atau ditetapkan oleh Polsekta Brastagi menjadi DPO begitu, Nila. Baik, artinya selain ada 3 orang yang sudah ditangkap lebih awal, ada 2 orang lagi yang sampai saat ini masih menjadi buronan kepolisian, Tribuners. Siap. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Kapolsekta Barangtagi AKBP Lindung Marpaung. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pada hari Minggu, tanggal 31 Juli, sekitar pukul 03.40 WIB, telah terjadi tindak pidana pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama oleh tersangka. Bisa dahulu. Adapun inisial tersangkanya adalah TB, JB, dan SB. Yang SB ini belum tertangkap sampai sekarang, jadi kita lakukan DPO.
Modus awalnya sama dengan seperti kasus-kasus yang sudah terdahulu, melakukan penyetopan terhadap para wisata yang akan melaksanakan mandi di Desa Daulu maupun Selama Gunung. Mereka mengancam masyarakat untuk membayar per orang juga 10.000. Karena sebagian daripada masyarakat itu tidak mau memberikan, karena sudah ada himbauan-himbauan dari pemerintah, khususnya dari Polsek Brastagi, yang sudah kita laksanakan hampir lebih 2 tahun. Namun hal ini tetap terus terulang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi mereka memaksa masyarakat. Apabila tidak memberikan uang sesuai dengan permintaan daripada para pelaku, mereka disuruh pulang. Karena sebagian masyarakatnya tidak mau pulang, sehingga dilakukan pemukulan. Penganiayaan sesuai dengan pasal 351. Lapas Tarakan kembali bersinergi, saudara, untuk menemukan pengendali sabu dari lapas. Hingga Minggu 7 Agustus, mereka bersama dengan tim sudah mengerahkan sejumlah tim lain dan berupaya mencari nama yang dimaksudkan pihak Satgas Pamtas dan juga Reskoba Polres Nunukan. Bahkan mereka juga telah melakukan razia sejak Sabtu 6 Agustus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya ada Andi Pausia, wartawan Tribun Kaltara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, silakan Andi Pausia dengan laporannya. Ya, baik rekan Nila, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pihak lapas kelas 2A Tarakan merespon pengungkapan kasus sabu-sabu sebesar 1 kg yang dilakukan penangkapan terhadap BDS, warga asal Tarakan, tepatnya di wilayah Pos Dalduk Aji Kuning, Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, pada hari Jumat kemarin sekitar tanggal 5 Agustus 2022 yang dilaksanakan oleh Satgas Pamtas RI Malaysia, Yornamed 18 Komposit. Dan menindaklanjuti pemberitaan tersebut setelah diterbitkan di media, pihak lapas kelas 2A Tarakan sebelumnya dari pihak Satgas mengeluarkan pernyataan bahwa informasi yang dihimpun dari hasil tangkapan tersebut, informasinya yang dihimpun dari Reskoba Polres Nunukan ada 3 nama yang diduga pengendali dari lapas Tarakan. Sehingga dalam hal ini pihak lapas kelas 2A Tarakan segera melakukan konfirmasi hal tersebut, dan dikatakan Kepala Lapas kelas 2A Tarakan, Bapak Arimin, dalam hal pengungkapan sabu pihaknya siap bersinergi, berkolaborasi, dan sangat terbuka kepada aparat penegak hukum dalam rangka membantu proses penyelidikan dan proses penyidikan jika memang benar terbukti ada warga binaannya terlibat dalam terlibat sebagai pengendali dari dalam lapas. Nah, dan menindaklanjuti informasi tersebut juga pihaknya sudah melakukan dan berupaya mengerahkan tim melakukan pencarian sejak tanggal ditayangkan. Dan itu dilakukan hingga hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 kemarin. Pihaknya bahkan di hari Sabtu malam atau malam Minggu, pihaknya juga sudah melakukan razia. Memang meskipun razia ini adalah razia rutin yang dilakukan dalam sepekan 2 kali di lapas kelas 2 Tarakan. Dan dalam hal ini ia menegaskan kembali bahwa lapas Tarakan tidak akan tertutup untuk hal tersebut. Ia sangat terbuka dan siap berkoordinasi dengan pihak BNN, juga dengan pihak TNI dan juga pihak Polri untuk mendukung percepatan penangkapan pelaku. Namun setelah dilakukan pengusutan, dilakukan pencarian nama, memang ada nama-nama yang dimaksud oleh Satgas Pamtas tidak ditemukan di dalam lapas tersebut. Meski demikian pihaknya akan terus berupaya melakukan pencarian. Dan juga pada hari Sabtu di tanggal 6 Agustus 2022 tepatnya malam Minggu kemarin, pihaknya sudah melakukan penggeledahan di kamar warga binaan dan juga penggeledahan pribadi kepada warga binaan. Ini dalam rangka mewujudkan
program zero handphone, zero pungli, zero narkoba dan senjata tajam, atau yang biasa disebut dalam program mereka Zero Halinar, dan ini sudah dilaksanakan hampir setiap pekan, dan dalam setiap pekannya bisa sampai 2 kali dilaksanakan. Semua personel dilibatkan dalam kegiatan razia internal yang dilaksanakan di lapas tersebut, dan personel menyasar seluruh warga binaan, menyasar seluruh kamar-kamar warga binaan, dan memang hasilnya ada ditemukan beberapa benda terlarang, dan benda terlarang itu langsung akan dimusnahkan oleh pihaknya. Dalam hal ini, kegiatan Zero Halinar, yakni razia yang dilaksanakan di Lapas Tarakan, sebagai dukungan dan sebagai upaya mewujudkan Lapas Tarakan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkotika yang ada di Lapas Tarakan. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih Andi Pausi yang melaporkan langsung Tribuners. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada pernyataan dari Kalapas Kelas 2 Tarakan, yakni Arimin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kami akan mencari terus, kami akan berkoordinasi, bersinergi, supaya penangkapan ini ada kaitannya dengan kita. Kami akan support juga, kami akan bantu sepenuhnya apa yang bisa kami bantu dan apa yang bisa kami support. Tapi sekali lagi, saat ini nama yang disampaikan belum kita ketemukan di dalam lapas. Tapi kalau dari lapas selalu terbuka Pak ya? Dari kami selalu terbuka kepada APH yang lain, baik dari polisi, BNN, juga sama TNI. Kita membuka diri apabila diperlukan. Seperti itu. Pak, dengan terkait yang razia tadi malam, ini rutin, memang kegiatan rutin dari kita, dari lapas, untuk sidak, penggeledahan ini untuk memastikan keamanan di dalam lapas. Tidak ada barang terlarang, tidak ada benda-benda yang tidak semestinya berada di dalam lapas. Kita tidak menghitung jumlah, namun sesering mungkin kita melakukan penggeledahan. Ini sekali lagi untuk mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan keamanan dan untuk memastikan lapas kita selalu aman, selalu kondusif. Tadi malam kita mengerahkan semua pegawai kita, semua staf pegawai kita, ditambah dengan anggota jaga yang sedang tidak berdinas. Ya, kita terjunkan tadi malam untuk kegiatan penggeledahan. Berawal dari petunjuk dalam mimpi Tribuners, praktik perawatan vitalitas sejak tahun 1945 masih bertahan hingga saat ini. Kini praktik tersebut dijalani oleh Akmal, lelaki Parubaya kelahiran Sukabumi yang merupakan cucu ketiga dari almarhumah Maerot atau yang kerap disapa Maerot. Dirinya merupakan satu dari puluhan anggota keluarga Maerot yang meneruskan praktik legend di ranah perawatan vitalitas tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Randy Rutama, wartawan Warta Kota, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Randy, silahkan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih rekan Mila. Praktik perawatan vitalitas, organ vitalitas Maerot yang berkembang hingga saat ini. Akmal, 40 tahun, selaku cucu ketiga dari almarhumah Haja Maerot, berprofesi saat ini untuk mengembangkan tradisi praktik dari neneknya tersebut. Terbukti Akmal hingga saat ini sudah membuka di kawasan Cawang, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Otis Dewi Sartika, nomor 44, RT 7 RW 10, Kecamatan Cawang, Jakarta Timur. Ya. Akmal juga mengungkapkan tradisi atau praktik dari perawatan organ vitalitas Maerot ini sudah berlangsung sejak tahun 1945, yang dimana Akmal menegaskan praktik ini berawal bukan dari neneknya tersebut atau Maerot itu sendiri,
melainkan berawal dari ibunya Maerot, yakni bernama Maklai. Di mana Maklai sudah terlebih dahulu yang menguasai ilmu dari perawatan organ vitalitas ini. Kemudian Maklai pada saat itu belum membuka praktik perawatan seperti yang Maerot jalani, yang dimana Maklai pada pertama kali mendapatkan ilmu tersebut yakni berawal dari mimpi. Akmal menjelaskan mimpi tersebut Maklai pada malam hari dia didatangi oleh seseorang yang kemudian memberikan petunjuk berupa ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian diharuskan untuk dipelajari, dan ternyata ia merasa petunjuk itu yang membuat ia harus membuka praktek hingga saat ini. Di mana Akmal juga menegaskan praktek Maerot ini juga kerap kali disalahgunakan atau banyak digunakan dari oknum-oknum tertentu yang dimana mengatasnamakan Maerot, sehingga Akmal bertanggung jawab atas Akmal merasa harus bertanggung jawab akan adanya ini, sehingga dia harus membuat langkah, yakni membuat hak-haki, yang dimana harusnya produk-produk Maerot tidak disalahgunakan dan harus jika digunakan harus mendapat persetujuan dari pihaknya. Baik, Nila, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Randy Rutama, wartawan Warta Kota melaporkan Tribuners. Randy juga telah menghimpun wawancara dengan Akmal, ini adalah cucu dari Maerot. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Gitu mau belajar, nah ini ilmu-ilmunya yang harus kamu pelajari lah. Nah itu ada penguasaan juga sebelum semua anaknya apakah dikasih ilmunya atau yang iya namanya keturunan emak tuh pasti ya dikasih pasti, dari mulai Malai turun ke emak, turun ke anak, turun seperti saya cucu. Tapi nggak semua berpraktik ya? Nggak semua memang, betul. Ada juga sebagian yang menggunakan nama emak gitu, tanpa dasar yang aslinya gitu. Jadi nggak belajar banget tapi coba-coba gitu. Nah gitu. Kalau ini mah udah teruji gitu ya? Alhamdulillah selama ini udah cukup lumayan. Waktu itu belajar berapa lama pertama kali ya? Kalau untuk pembelajaran itu nggak lama sih, awalnya cuma 7 hari seminggu. Pembelajaran seperti kayak gitu, yang penting hafal doanya dulu, setelah doa dikuasain, dirakatin gitu lah. Habis dirakatin ya udah langsung bisa lanjut. Waktu praktek pertama waktu itu gimana? Praktek pertama saya di Pelabuhan Ratu juga, terus di Bandung sampai ke Papua, Kalimantan juga, Balikpapan. Itu tahun berapa pertama kali buka praktek? Udah lama, dari tahun 90-an, kali 99 aja udah di sini. Waktu masih bujang apa udah nikah tuh? Waduh, masih bujang. Bujang ya untuk ini menggelitiknya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sanila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!